pernah sih Oh, nemu ada? ya, pernah. Oh, ada. Tapi ini nanti di gitu. Memahami kehidupan. Berat nggak sih ini? Halo Bu, obrolan santai bukan obrolan berat. Harapan dari Ibu apa ke depannya Bu untuk Himagara tercinta kita? Himagara lebih kreatif lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat para pendengar Opsagara, obrolan santai Himagara. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Kurniawan. Dan di episode kali ini saya udah bersama salah satu dosen Himagara yang dulu pernah ngajar di tahun 2021, yaitu Bu Selvi Diana Melinda SAN MPA. Tepuk tangannya dong teman-teman. Bercerita dikit, di tahun 2021 kalau nggak salah waktu itu ya Bu, Ibu tuh ngajar teori isu pembangunan. Nah, terus kenapa? Di Zoom saat itu yang sangat ikonik dan sangat tertempel di otak angkatan 2020 itu, setiap Zoom pasti Ibu bilang gini, ayo Zoom suruh on kamera, pakai latar belakang sesuai mood kalian. Dan itu kami bebas mengekspresikan apa aja, mau background band ataupun background apapun itu. Dan Ibu memberikan sebuah fenomena yang sangat lekat di ingatan kami gitu Bu. Jadi Ibu gimana Bu kabarnya sekarang? Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seneng banget tuh ketemu lagi nih. Iya Bu, udah lama banget gak ketemu Bu Selvi. Yang ketemu langsung lagi, biasanya Bener. kan lewat Zoom ya. Dan kalau nggak salah di angkatan kami ya Bu, terakhir Ibu ngajar di sini. Iya betul. Betul ya, angkatan 2020. Ya, karena 2022 ya udah pindah. Oh udah pindah. Resign. Oh oke. Jadi buat yang kawan-kawan belum yang tahu, Bu Selvi ini pernah ngajar di sini dan akhirnya udah pindah ke Kalimantan Ibu. Iya, ke IPDN. Di IPDN ya. Kalau boleh tahu gimana sih Bu awal cerita kok Ibu bisa dari Unila nih, kok bisa pindah ke IPDN? Apa ada sesuatu nggak Ibu yang cerita awalnya Ya, gimana bisa masuk ke IPDN? cerita awalnya gimana ya? Seperti biasa sih, karena masih ada peluang untuk daftar PNS, jadi saya ikut daftar PNS gitu. Oh. Jadi sebelumnya kan di sini saya itu dosen tetap non PNS, jadi bukan PNS. Nah, kalau itu kan berarti saya masih bisa untuk ikut daftar PNS. Oh, oke. Di 2021 saya daftar di Kemendagri. Saya lihat formasi dosen IPDN dan itu formasinya untuk Jakarta. Satu formasi. Satu formasi Bu. Waktu itu ada juga formasi 6 di Jatinangor, tapi saya tetap pilih Jakarta karena walaupun satu formasi ya, karena dekat dengan Lampung gitu aja. Oh. Jadi Bu terpilih di, wow, itu keren banget sih Bu. Jadi saya ikut tes itu, saya nggak tahu sih berapa saingannya, tapi Bismillah aja gitu saya daftar. Wow, keren. Sebelumnya itu juga 2019 saya daftar PNS juga, tes CAT PNS itu saya daftar di UI. Di UI Bu. Di UI, formasinya juga satu waktu itu. Dan saya sudah tahap akhir, babak akhir, tapi karena saya memang bukan alumni UI ya, jadi agak bergeser. Ya mungkin belum rezekinya aja. Kemudian di tahun 2021 saya ada bukaan lagi PNS, mikir-mikir tuh daftar di mana gitu. Saya pikir di UI aja saya bisa masuk gitu ya. Mungkin saya ada peluang untuk di kampus-kampus yang lainnya. Jadi nggak terlalu ngotot yang deket-deket aja. Dan yang paling deket itu kemarin dosen IPDN kampus Jakarta. Oh, gitu. Tapi Ibu keren sih. Satu formasi adalah suatu yang bukan mustahil, sulit banget Bu. Iya. Dan sekarang Ibu tinggal atau bagaimana Bu di Kalimantan? Iya, akhirnya keterima di Kemendagri itu. SK-nya juga Jakarta, kemudian tapi dapat sprint namanya. Kalau di IPDN itu ada surat perintah untuk mengajar, karena IPDN itu ada banyak kampus ya. Kampus utamanya di Jatinangor, di Jakarta, terus ada juga di Papua, NTB, Sulut, Sulsel, terus Kalbar sama Sumbar, Sumatera Barat.
Jadi ada banyak. Nah, itu kampus daerahnya. Jadi kita itu dosennya diberi surat perintah untuk mengajar di kampus daerah gitu, termasuk saya. Nah, saya diperintahkan untuk mengajar di kampus yang di Kalimantan Barat. Oh, saya mau nanya nih Bu, kan yang saya tahu kan kayak misalkan di AIM gitu kan, di Tangerang gitu. Dan kenapa di PDN tuh bercabang banyak gitu Bu? Kayak di kata Ibu Kalimantan, Papua, Jakarta, Jatinangor. Itu emang pas atau penyebaran begitu atau? Ya, dulu sih ada ya sejarahnya kenapa harus ada kampus daerah. Tapi sebenarnya ini untuk mempererat kita yang kepulauan ini. Jadi setiap pulau itu ada satu kampus daerah. Bahkan kalau Sulawesi ada 2, Sulut sama Sulsel. Gitu. Jadi ada, karena Praja IPDN itu dari Aceh sampai Papua ada semua. Jadi ya biar kita lebih Indonesia lagi. Gitu. Berarti Ibu udah hampir 2 tahun ya Bu? Ngajar 1 tahun setengah lah ya. Iya. Pasti Ibu kan merasa sih ada perbedaan nih. Banget. Perbedaan saat mengajar di Unila dengan di PDN. Apakah ada perbedaan sangat signifikan atau sama aja atau bagaimana Bu? Banget ya, bedanya tuh jauh banget ya. Ya jauh banget dalam artian satu di IPDN pakai seragam semua. Oke. Kalau di sini bermacam-macam nih warna-warni. Kalau di sana mungkin body sama ya ukurannya gitu kan. Sispek semua gitu ya. Ideal semua ya, Bu. Ideal semua. Kalau di tempat umum ya mungkin ini bukan body shaming ya. Ada variasinya lah gitu ya. Terus untuk yang lainnya bedanya mereka itu sebelum kita masuk mereka udah di dalam kelas. Udah siap ya? Udah siap mereka itu. Karena ada siklus ya, siklus kehidupan gitu. Jadi sebelum jam 8 kuliah itu mulai jam 8 sampai jam setengah 3 atau jam 3 gitu. Nah setelah mereka makan pagi biasanya langsung masuk kelas. Jadi dosen tuh masuk udah ada anak-anak yang udah ada perajanya. Kalau di sini kan kita masuk terus ya mungkin baru separuh, yang separuhnya belum ada baru gitu kemana nunggu gitu kan. Gitu. Jadi kalau mereka sih udah ready duluan di situ, terus udah siap. Kalau mau mulai kuliah tuh harus disiapin dulu. Kalau di sini kan enggak kan? Pantun dulu kalau saya kan. Pantun dulu ya. Dan kalau boleh tahu Ibu mengajar apa Bu di? Kalau di sana saya ngajar public speaking. Public speaking? Iya. Praktek sih ya. Itu praktek public speaking sama yang terakhir kemarin itu ilmu administrasi negara. Ilmu administrasi negara. Bagus kok. Public speaking penting banget sih emang. Memang. Ini buat para teman-teman kalian semuanya. Harus punya skill public speaking. Karena public speaking ya. Oh Ibu kalau boleh minum. Ibu, iya Ibu. boleh. Ini berwarna atau enggak nih? Enggak lah Ibu. Masa berwarna. Mungkin itu kan sedikit ada perbedaan lah ya Bu. Tapi kalau itu kayak mahasiswa telat itu nggak ada ya Bu? Atau? Telat tuh ada, tapi telat tuh mereka alasannya karena habis jaga posko gitu. Dan mereka itu tidak boleh tidak masuk kelas. Mereka tuh harus. Jadi nggak ada ya Bu? Hah? Pernah sih nemu ya, pernah. Tapi ini nanti disebut gitu. Iya. Pernah nemu gitu, tapi akhirnya minta maaf lah, intinya gitu. Tapi kalau kayak UTS UAS tuh ada sama aja Bu? Atau ada perbedaan juga? Beda-beda juga. Kalau di sini kan saya ngajar satu kelas tuh 100-an gitu ya. Ya rame kan. 120 sampai kalian duduk-duduk di bawah gitu kan. Sampai ngangkat-ngangkat kursi gitu. Kalau di sana saya satu kelas tuh 25 orang. Oke. Kelas SMA ya Bu? Iya 25 orang. Terus pernah juga di tahun yang lalu tuh 15 orang. 15 sampai 17 orang. Jadi lebih kondusif gitu. Berarti nggak ada yang nakal-nakal ya Bu anak-anaknya? Atau tetap ada? Nakal tuh dalam artian yang ditolerir, nakal tuh identik dengan kecerdasan, kreativitas gitu. Kalau nakal yang agak berlebihan sih, mereka ada pengasuh sih, nanti bisa dengan pengasuhnya gitu yang ini. Tapi Ibu nih salah satu dosen yang galak kah di mata murid-murid kalau itu nggak tahu lah. Atau baik banget atau friendly? Tanya aja sama praja-praja saya. Buka di question box ntar Bu. Tanya. Dia lebih bertanya lah. Terus ada nggak sih Bu kesulitan saat mengajar di PDN baik? Mungkin kesulitan Ibu
akses atau apa di sana itu bagaimana kesulitannya? Ada nggak? Nggak ada, karena mereka itu satu kelas, misalnya kelas D1 gitu. Ya mereka 25 orang tuh di kelas itu aja. Kalau kita kan mata kuliah kebijakan publik di ruang B31, nanti mata kuliah ini B32 gitu. Ya, ini nggak, mereka di situ aja. Jadi kayak kelas SMA gitu. Jadi dosennya aja yang datang, ada mata kuliah apa, dosennya yang masuk situ. Dan di IPDN sendiri ada nggak sih Bu kayak misalkan di sini kan ada beberapa bidang-bidang nih, kayak dain, bidang mikat, bidang apa, bidang yang lain-lain gitu. Di IPDN sendiri ada nggak Bu kayak mereka biar meningkatkan kreatif atau mengekspresikan diri mereka lagi kayak misalkan musik gitu-gitu Bu? Oh ada. Itu ada juga? Ada. Mereka tuh ada kayak MKP ya. Majelis apa ya singkatannya itu, intinya kayak BEM-nya Praja itu satu itu. Ada bidang seni budaya, bahkan mereka tuh ada alat band kok, ngeband gitu di situ. Bahkan bikin lagu, kalau tahun kemarin ada yang bikin lagu. Wow, keren juga. Bikin lagu drum band ya, drum band itu sana GAP namanya. Drum band itu pasti ya, Bu. Gita Badi Praja itu latihan. Drum band tuh. Terus mereka itu kan tiap sore jam 4 tuh ada olahraga. Jadi mereka olahraga. Nggak ada yang di wismanya itu, nggak ada, mereka pasti olahraga. Pasti dari pagi dan itu berkegiatan terus sampai sore itu. Iya betul. Udah tertata banget sih emang. Dan bicara tentang tadi kan organisasi sebagai ekspresi, menurut Ibu nih Bu, penting nggak sih organisasi buat dunia kerja nantinya? Penting banget lah. Saya tuh lahir dari organisasi juga ya, sama memahami kehidupan. Berat nggak sih ini? Halo Bu, obrolan santai bukan obrolan berat. Memahami kehidupan ini dari pengalaman organisasi juga. Oke. Gitu. Jadi saya ikut dulu tuh FSPI. Saya ikut sampai di kepala kesekretariatan. Oh. Jadi. Terus di Hima saya juga ikut di Dain. Ibu Dain? Dain. Siapa nih yang Dain? Ini Dain. Oh Dain. Dain semua Bu. Wah. Saya pun Dain. Dulu saya ketua apa ya Dain tuh ya. Pokoknya bidang kesekretariatan Dain, sama kalau di ini lagi Republika. Republika. Saya jadi sampai mimpin redaksi apa redaktur pelaksana gitu. Wow, berarti banyak aktif ya berarti Ibu dulu ya. Ya, terus saya akhirnya dicalonkan jadi gubernur BEM. Wow. Pada tahun? Tapi tahun berapa ya? 2018 apa? Enggak, 2018 saya lulus ya. 2018 kok lulus sih? 2000. Iya, 2007 saya ikut BEM-BEMan ini. Kebetulan waktu itu rival saya itu Andi dari Rival sosiologi. Iya dong, ada rival. Lawan politik lah. Sebenarnya awalnya nggak mau ikut BEM, tapi kita tuh diusung sama teman-teman komunikasi, Himakom malah, terus Himagara dulu tuh karena banyak ya. Saya kan bukan apalah. Saya mahasiswa biasa sih. Mahasiswa biasa tapi aktif banget ya Bu. Ya aktif di semua lini lah kayaknya sih ya. Bagus. Saya ikut, jadi kenal sama teman-teman komunikasi akrab, sama teman-teman pemerintahan juga akrab, sama bisnis, sama bahkan rival saya yang wakil gubernurnya itu teman satu kosan. Satu kosan. Berarti kan tadi organisasi kan Ibu udah cukup banyak tuh. Berarti realisasinya pada saat Ibu masuk ke dunia kerja, apakah ada hal yang sama pada saat organisasi atau sangat jauh Bu perbedaannya? Sama ya, hampir sama. Karena yang namanya organisasi itu bukan berarti kita belajar, kalau FSPI berarti saya jago doa atau saya jago ibadah gitu. Tapi saya di FSPI mungkin saya belajar toleransi, saya belajar bagaimana menghargai teman gitu. Nah kalau di Republika mungkin saya lebih terasah skill saya untuk menulis. Jadi saya banyak belajar tulis menulis sama deadline, dikejar deadline. Itu saya belajar dari situ. Nah kalau di Dain, di Himagara tuh saya lebih fokus pada
tentang keilmuan dan juga teman-teman yang berasa kayak keluarga sendiri gitu. Jadi saling menghargai, terus deadline, mengambil keputusan, toleransi, pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu yang didapat dari organisasi. Dan itu nggak akan kita dapatkan dari tempat lain. Tempat lain ya Bu, betul. Nongkrong-nongkrong di kantin gitu itu kan nggak mungkin kita dapatkan kayak Betul gitu. Bu. Atau sesama temen kosan, paling juga kalau zaman sekarang mungkin satu mau GoFood apa ini segala macam. Berarti buat para teman-teman nih kan banyak yang bilang nih Bu, kayak organisasi nih buat apa sih, nyapain badan, capek, datang habis kuliah kumpulan sampai malam capek. Ya pastinya udah ada hasil kan Bu, organisasi itu tersendiri. Pastinya udah punya hasil dan ya nggak jauh beda dengan dunia kerja nantinya. Iya betul. Jadi memang kita itu kalau nggak usah deh kamu ikut Republika nanti emangnya mau jadi wartawan gitu kan, nggak gitu orientasinya. Iya, masih banyak stigmanya seperti itu Bu. Tapi lebih kepada saya di Republika tuh sampai ikut kegiatan RAT ya, RAT bikin tabloid sendiri dalam satu malam gitu. Jadi untuk melatih yang namanya kemampuan kita dengan tekanan tinggi itu, nah itu yang nggak didapatkan kalau kita nggak ikut organisasi. Kalau kita ikut organisasi, bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita kerjasama, komunikasi, memahami karakter orang, itu dari organisasi. Berarti udah banyak pengalaman yang udah Ibu dapetin ya Bu? Jadi memang harus dilatih, diri itu harus melatih untuk bagaimana memahami sudut pandang masing-masing orang dan juga bagaimana memahami karakter orang gitu. Oke nih. Saya mau nanya nih Bu, buat para teman-teman pada penasaran kan, pengalaman yang paling seru pada saat Ibu berorganisasi dimanapun itu, pengalaman paling seru atau itu lagi ada rapat-rapatnya seru, atau lagi nongkrongnya aja seru, atau lagi makrab atau bagaimana? Jadi yang paling seru itu adalah ketika sebenarnya semua seru ya, relatif seru. Tapi setelah saya dari BEM fakultas itu saya ke BEM universitas, BEMU. Dan di sana saya itu bantu Menteri Kominfo juga. Nah itu saya ingat banget zaman SBY Yusuf Kala. Nah kami itu selalu yang namanya di BEM itu di belakang rektorat ya. Itu selalu diskusi, kumpul, brainstorming dan lain sebagainya. Bertukar pikiran semua di situ ya Bu. Misalnya ada info Pak SBY mau ke Lampung, jadi kita mau ada aksi apa nih, gitu. Kita merencanakan aksi ini itu segala macam. Kemudian nanti saya yang bagian kominfonya, karena mungkin banyak senior di pers mahasiswa sama pers di daerah ini, menghubungi mereka. Jadi setiap ada kegiatannya BEM universitas itu saya yang buat rilis, nulis buat rilis, mengundang media, akhirnya jadi kenal sama banyak media gitu ya. Sampai sekarang silaturahmi relasinya itu ya Bu. Tetap ini, Pemretnya ini kenal, Pemret ini kenal. Sampai saya Pemret Tribun di Pontianak aja saya kenal jadinya. Karena dari senior di media itu. Nah jadi kerjaan kami waktu di BEMU itu tiap sore pasti yang namanya ke sekret. Itu pasti. Nah di saat itu saya udah fase skripsi. Jadi saya maintenance waktu. Dulu kan gak kayak sekarang ya mudah ya, laptop tinggal buka ngerjain ya, gitu Bu. ya. Dulu tuh masih pakai komputer besar gitulah yang taruh di kosan. Nah, jadi saya itu karena di Kampung Baru ya ngekosnya ya. Kos di Kampung Baru itu kan kalau malam tuh mati lampu tuh. Karena nggak kuat. Oh dulu Bu? Iya. Jadi ngidupin komputer malam tuh nggak kuat. Jadi saya harus ngerjain tuh jam-jam 2 gitu. Sampai dengan jam 3:30. Kadang saya tidur bentar, sholat subuh gitu baru saya pergi. Nah, kebetulan pembimbing saya waktu itu kan bisa datangnya itu pagi. Kayak jam-jam 7 gitu, Pak Eko loh. Iya Pak Eko. Jam 7 pagi. Jadi cocok banget gitu dengan ritme saya. Saya ngerjain skripsi jam 2 subuh sampai jam 3:30. Kadang sampai subuh sekalian. Habis sholat saya tidur sebentar. Terus saya bangun mandi. Saya langsung bimbingan. Berangkat bimbingan. Kadang di musola tarbiyah itu bimbingan. Jadi jam 7:30 tuh saya udah selesai bimbingan tuh. Nah jam 7:30 selesai bimbingan, jam 8 kan perpus berbuka tuh. Iya Bu. Saya ke perpus, saya buat revisinya, saya udah siapin revisinya. Sudah selesai cari bahan, karena nggak semudah sekarang kalau cari bahan dulu betul-betul harus di perpus. Terus jam 9 itu saya udah ke sekret.
ke BEM. Ke BEM lagi. Iya, jadi saya ke sekret di situ berdinamika dan kami tuh ada satu prinsip ya, nggak boleh ada skripsi di antara kita gitu. Jadi namanya aktivis ya, aktivis mahasiswa tuh apa sih skripsi nih? Kalau bisa 7 tahun kenapa harus 3 tahun gitu? Kenapa harus 4 tahun gitu kan? Kalau bisa 8 tahun kenapa harus 3 tahun setengah gitu? Tapi saya karena ada map apa sih ya, biasalah binder-binder kayak gitu, saya masukin skripsinya. Dan itu terus menerus, jadi saya itu bisa selesaikan skripsi hitungan berapa bulan gitu. Dan FYI saya tuh lulus 3 tahun setengah loh. Wow. Dengan aktif di organisasi, bisa membagi waktu, sampai di aktif akademik. BMU. Sampai BMU 3,5 tahun, Bu. 3,5 tahun. Motivasi banget. Dengan dengan siklus yang kayak gitu ya, pagi terus pulang dari BMU itu biasanya kami tuh malam, pulang malam jam 8 malam, tuh makan kadang di sekret juga kan jam 8 malam, pulang tuh tinggal tidur, ya udah tidur set, nanti jam 2 gitu lagi Bu. Iya. Oh, saya kerjain lagi, revisi lagi, jadi cepet. Saya seminar pertama di angkatan saya, ujian pertama di angkatan saya. Yang paling ya mungkin dikategorikan yang paling sibuk waktu itu saya, terus ada satu lagi teman saya itu Zia namanya. Yang lain tuh mungkin cuma ikut Himagara gitu, ikut Himagara aja. Sementara saya sana sini. Tapi bisa nyelesain itu semua ya Bu? 3 tahun setengah, lulusan tercepat. Kalian bisa buka apa buku alumni atau tanya sama dosen-dosen. Sangat memotivasi. Terus gunanya buat apa? Gunanya saya ketemu misalnya jalan nih di di Mall Lampung itu. MBK Bu? Atau MBK, iya. Moka. Terus ketemu iya ini kenal. Ditanya nanti itu anak apa? Itu anak sosiologi. Kok bisa kenal anak sosiologi? Kalian sekarang teman sendiri aja nggak kenal ya? Teman satu angkatan aja baru 2 tahun, 3 tahun kemudian baru saling kenal ya? Ya. Bener sih Bu. Iya. Bener. Kalau dulu kami teman sosiologi kenal, teman komunikasi apalagi karena sering nongkrongnya di rap ya. Kenal terus. Jangan kan komunikasi seangkatan gitu. Komunikasi 3 tahun di atasnya aja saya kenal. Komunikasi yang angkatan saya kan 2004, angkatan 2001 aja saya kenal. Sampai sekarang berhubungan baik gitu, berkomunikasi baik. Beliau sekarang di Jakarta. Jadi kepercayaan orang-orang partai gitulah. Jadi adalah jalur kapan wayahnya kita butuh untuk jalur-jalur politik mungkin bisa betul, kontak. Bu. Nih jadi menurut Ibu kan tadi saya mendengar kayak pola siklus hidup Ibu kan begitu. Dan melihat di sekarang ini kan banyak sih beberapa orang atau beberapa mahasiswa lah Bu, mempermasalahkan seperti ya kesibukan seperti tadi, kayak nggak bisa, terhalangan mentalnya segala macam. Dan ya Ibu bisa membuktikan itu. Menurut Ibu, apakah ada perbedaan antara mahasiswa zaman Ibu dan sekarang ini? Adakah perbedaan yang sangat berbeda gitu? Menurut saya ada ya, karena memang udah beda zaman. Kalau zaman dulu kami betul-betul yang komputer tuh di tempat gitu. Kalau sekarang kan kalian ngerjain bisa pakai handphone, bisa pakai tablet dan lain sebagainya gitu. Jadi semakin ngerasa dimanjakan dengan teknologi, maka tuh semakin agak terbawa arus gitu. Tapi kan sekarang udah eranya society 5.0 nih. Kalau zaman saya mungkin era industri 4.0 ya. Industri 4.0 tuh artinya fokusnya pada mesin, pada teknologi. Jadi kita tuh kayak kalau bahasa Jawanya itu gumunan ya sama teknologi gitu. Jadi ini ya gitu, ada teknologi. Kalau zaman dulu ada stand ya, kalau ada BEM itu ngadain festival atau apa, ada stand untuk gratis SMS atau apa gitu. Beli SMS, beli voucher telepon di situ, nanti ada gratis. Gratisnya misalnya nelpon 2 menit dulu, nanti gratis 2 jam gitu. Kalau zaman dulu yang seperti itu. Jadi internet tuh harus ke warnet dulu baru bisa mengakses internet gitu. Sekarang kan nggak bisa. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, industri 4.0 yang seperti itu mungkin kami baru bertransformasi dengan dunia digital itu ya
kita memanfaatkan dengan semaksimal mungkin gitu. Kayak dapat, wah alhamdulillah gitu ada teknologi. Nah kalau sekarang teknologi itu udah di mana-mana, dan yang paling mempengaruhi mahasiswa zaman sekarang itu adalah filter bubble gitu ya, echo chamber gitulah. Jadi kalian itu dipengaruhi oleh pengambilan keputusan kalian itu apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar dari HP kalian gitu. Bedanya kayak gitu. Kalau dulu kami atau kita itu dipengaruhi oleh omongan tetangga. Iya kan? betul. Kamu ngambil IPA apa mau ngambil IPS? Kalau kamu ngambil IPA, wah itu anak pintar. Kalau ngambil IPS, jangan IPS, badung-badung semua, bandel-bandel semua, nakal-nakal semua gitu. Nah itu dipengaruhi sama stigma yang seperti itu ya, omongan-omongan orang. Tapi kalau sekarang dipengaruhi oleh handphone, kita baru ngebatin aja. Kok kayaknya enak ya makan mie gitu. Nggak taunya keluar iklan-iklan mie apa gitu aja, ya. Mie iya. apa? Apalagi kalau misalnya Belanja Bu. Belanja tuh mau beli kaos gitu. Padahal baru aja ini udah keluar iklan kaos. Coba. Itu handphone bukan dukun, tapi lingkaran pertemanan kita yang ada di dalam kontak HP kita itu ngakses kaos ngeliatin cipung misalnya kan. Padahal kalian nggak tahu cipung siapa kan. Kok tiba-tiba ada cipung nongol di HP kita gitu. Karena lingkungan kita itu adalah kontak handphone kita itu. Dan kontak handphone kita itu ketika dia like cipung, kontak kita itu ada 2.000, yang like cipung misalnya ada 1.000. Ya udah kita terpapar cipung juga. Semua ya, Bu. Cipung semua jadinya. Ntar ada makanan mie semua gitu. Padahal iya, kita viral. Padahal kita nggak mengakses scroll itu. Gitu. Berarti teknologi salah satu faktor ya Bu. Teknologi salah satu faktor yang membuat derasnya arus informasi. Kalau dulu kami pingin tahu misalnya satu hal gitu. Kami cari dan fokusnya pada informasi satu hal itu. Tapi kalau sekarang informasi itu yang menghampiri kita. Iya, betul Bu. Yang datang ke kita gitu loh. Banyak ya. Kita nggak butuh tapi itu kita dikasih. Sehingga kita itu kebanjiran informasi. Dan penting nggak penting bagi kita masuk ke otak kita. Akhirnya jadi overload gitu kan. Jadi banyak pikiran, ujung-ujungnya stres, mental health, terus apa lagi? Mental illness, kesehatan mental tuh penting. Udah kayak paling punya banyak masalah aja, ya kan? Dibentak dikit, toksik, apalagi punya temen yang suka ngutang. Oh nggak, kalau teman suka ngutang emang toksik ya. Emang hobinya ngutang aja tuh Bu. Ya gitu. Oke Salah deh, dikit. Bu Selvi, tadi kita udah bicara banyak tentang kesulitan mahasiswa segala macem, dan ada nggak sih Bu harapan untuk mahasiswa Indonesia lah? Wih. Siapa tahu di tonton Indonesia kan ini viral nanti. Harapan untuk mahasiswa Indonesia ke depan ya, apalagi di era Gen Z lah, Gen Z zaman sekarang Gen Z. Gen Z, ya, strawberry ya. Era strawberry gen Kenapa strawberry kalau kata Renal Kasali itu? Karena strawberry itu dia bergesekan sedikit aja dia udah terkelupas. Gitu. Jadi terlalu moist untuk menerima keadaan sekitar. Dia ditaruh di dalam satu keranjang aja, pasti yang di tengah-tengahnya itu agak terjepit dan penyok, dan juga ada akhirnya nggak seger lagi gitu loh. Betul Bu. Nah itulah yang namanya generasi strawberry gitu. Harapannya sih ke depan ya, kita tuh jangan nggak percaya yang namanya setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, atau setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu. Jadi memang akan bergilir gitu, yang mengendalikan Indonesia, karena ini tuh Indonesia kan, iya, betul. Yang mengendalikan, menata Indonesia, yang mengisi dan menggerakkan Indonesia ke depan itu adalah mahasiswa sekarang. Apalagi nanti ada visi Indonesia Emas 2045. Kalau bukan kalian siapa lagi nanti? Nggak mungkin kan yang udah lanjut usia gitu. Karena di 2045 kalian hitung umur berapa? 2045 sekitar 40 tahunan. Sekarang aja umur berapa? 20. 21. 21. 45. Iya.
40 itu usia sedang produktifnya. Kalau di karir tuh sedang posisi top-topnya naik daun lah ya, gitu, Bu. naik daunnya. Sedang di masa-masa jayanya, masa emasnya. Maka memang masa kalian itu nantinya yang di Indonesia Emas 2045. Dan itu nggak sedikit, pasti banyak. Karena kita kenapa dibilang Indonesia Emas? Karena usia produktif kita di 2045 itu terbanyak. Nah, berarti apa? Saingan kalian nanti tuh banyak di 2045. Lebih banyak. Dan itulah kenapa harapan menjadi Indonesia Emas itu karena usia produktifnya itu lebih banyak. Kalau lebih banyak artinya Indonesia itu bisa lebih maju gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kalian nanti di 2045 nggak punya skill apa-apa, nggak punya temen siapa-siapa, ya kan? Temennya cuma temen kos doang, temen tetangga doang gitu kan. Gimana? Sementara persaingan kalian sangat ketat gitu. Baik. Coba dipikirkan deh, mau jadi apa nanti 2045 umur 40 tahun. Insya Allah, Bu. Siap saya. Generasi emas. Generasi emas. Visi Indonesia Emas. Tadi Lampung untuk Mas. mahasiswa Indonesia nih, Bu. Sekarang harapan untuk Himagara sebagai organisasi ilmu administrasi negara, harapan dari Ibu apa ke depannya, Bu, untuk Himagara tercinta kita? Himagara lebih kreatif lagi ya. Ya, maksudnya sih saya tuh ini ya dapat undangan gitu ya. Dapat undangan surat nih dari Himagara gitu. Dari zaman saya dulu bentukannya tuh kayak gitu. Cuma kayaknya tinggal ganti tahunnya aja kali ya, dari 2000. Kop suratnya tuh sama. Template ya, Bu? Template dan ada kotaknya. Itu padahal kalian tuh bisa sekreatif mungkin loh. Penyegaran gitu. Kalian kan ada Mubes. Misalnya logonya mungkin apa? Ada modifikasi yang lebih baru lagi atau lebih fresh lagi. Sekarang kementerian aja logonya udah ganti-ganti loh. Udah apa namanya? Udah lebih segar gitu. Itu bisa sih. Karena maksud saya gini, memang pondasi dari sebelumnya, para pendahulu sebelumnya itu ya seperti itu. Tapi kita ini kan disrupsi ya. Sudah banyak perubahan gitu, sudah bertransformasi. Kalau misalnya kita kebaharuan kita lebih fresh, lebih kreatif, lebih bagus lagi tanpa merusak inti atau prinsip dari sebelumnya, menurut saya sih nggak apa-apa gitu. Jadi ya dari bentukan surat masih cap gitu kan. Sekarang kan udah barcode nggak sih? Udah ini ya, Bu, dari by phone. Iya, bisa di gitu ya, apa, model apa gitu loh. Ada temanya. Ada temanya. Betul, Bu. Kenapa nggak? Berani nggak? Tanya pengurus atau tanya ketua umum. Oh, apa kalian tuh punya? Saya tuh selalu menekankan ya ke kalian bahkan kan. Kalian tuh harus lebih kreatif. Makanya dari belakang layar Zoom aja saya tuh melihat mana sih yang paling kreatif nih gitu. Yang paling out of the box gitu loh. Jangan Betul. Belakangnya cuma pintu atau ruang apa namanya kursi tamu. Ruang kursi tamu, Ibu. Kursi tamu atau gorden gitu kan. Nah, coba mana nih yang paling ini kreatif lah, karena memang kreativitas itu yang membuat kita itu jadi lebih bermakna lagi, kemudian lebih bermanfaat lagi. Karena kan hakikatnya kita manusia kan harus bermanfaat. Sik. Hakikatnya manusia lebih bermanfaat, Bu Selvi. Kalian pertanyakan lah di diri kalian. Kalian kalau hidup sekedar hidup, ini kata-katanya siapa ya? Gak apa-apa, Tapi Bu. kalau nggak ada manfaatnya itu buat apa gitu. Yang penting tuh memang kita tuh harus ada manfaatnya. Alhamdulillah, terima kasih Miss Selvi atas masukannya, pastinya buat jadi bahan evaluasi buat kami lah pastinya nantinya. Dan mungkin Bu, banyak kan yang udah Ibu laluin dan pastinya Ibu udah bisa di sini adalah sesuatu yang keren banget buat kami, dan kami merasa sangat senang bisa melihat Bu Selvi lagi kembali ke sini dan ingin berterima kasih sekali kepada Bu Selvi yang udah mau datang dan sempatin waktunya. Sama-sama. Dan Ini kapan syuting lagi? ditunggu aja ya, Bu. Oke.
See you guys at the next episode. Salam dari kami. Dari saya Muhammad Timur Kurniawan. Dan dari Bu Selvi. Dadah. Terima kasih.